Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Estora. Saya mahasiswa program studi D3 Keperawatan Universitas Bangka Belitung tingkat 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang psikologi yang berjudul kesadaran dan ketidaksadaran. Pada kehidupan ini, kita bisa berinteraksi dengan lingkungan, yaitu lingkungan yang ada di sekeliling kita. Karena kita dalam kondisi sadar, tetapi ada saatnya kita tidak bisa melakukannya, karena terjadi penurunan kesadaran atau kita bisa menilai apakah suatu perilaku itu dilakukan secara sadar atau terjadi tidak atau tanpa kita sadari. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang definisi kesadaran dan ketidaksadaran. Nah, kesadaran ini didefinisikan sebagai elemen-elemen mental dalam kesadaran pada saat tertentu dan merupakan satu-satunya tingkat kehidupan mental yang secara langsung tersedia bagi kita. Nah, kesadaran ini merupakan kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya, serta dengan dirinya sendiri melalui panca indera dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya, serta terhadap dirinya sendiri atau melalui perhatian. Nah, kesadaran ini mempunyai beberapa bentuk. Berdasarkan bentuknya, kesadaran dapat dibedakan yang dibagi menjadi yang pertama, kesadaran normal adalah bentuk kesadaran yang ditandai dengan individu yang secara sadar tentang dirinya dan lingkungannya, sehingga daya ingat, perhatian, dan orientasinya mencakup ruang, waktu, dan orang dalam keadaan yang sangat baik. Dan yang kedua, ada kesadaran yang menurun adalah bentuk kesadaran yang berkurang secara keseluruhan dari kemampuan persepsi, perhatian, maupun pemikiran. Nah, pada kesadaran yang menurun ini ternyata punya tingkatannya. Yang pertama ada amnesia. Amnesia ini merupakan menurunnya kesadaran yang ditandai dengan hilangnya ingatan atau lupa tentang suatu kejadian tertentu. Dan yang kedua ada apatis. Apatis ini merupakan menurunnya kesadaran yang ditandai dengan acuh tak acuh terhadap stimulus yang masuk atau mulai mengantuk. Dan yang ketiga ada somnolensi, yaitu menurunnya kesadaran yang ditandai dengan hilangnya ingatan, orientasi, dan pertimbangan. Dan yang terakhir ada subkoma, yaitu menurunnya kesadaran yang ditandai dengan tidak adanya respon terhadap rangsangan yang khas. Nah, yang ketiga ini ada kesadaran yang meninggi adalah bentuk kesadaran dengan respon yang meninggi terhadap rangsangan. Yang keempat ada kesadaran waktu tidur adalah bentuk kesadaran yang ditandai dengan menurunnya kesadaran secara reversibel. Biasanya ditandai dengan posisi berbaring ataupun tidak bergerak. Dan yang kelima ada kesadaran waktu disosiasi adalah bentuk kesadaran yang ditandai dengan keadaan memisahkan sebagian tingkah laku atau kejadian dirinya secara psikologi dari kesadaran. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kesadaran secara menyeluruh. Nah, yang kedua ada ketidaksadaran. Apa sih ketidaksadaran itu? Ketidaksadaran adalah tidak disadari. Pengetahuan mengenai ketidaksadaran diperoleh secara tidak langsung melalui perwujudan dari isi ketidaksadaran itu sendiri. Ketidaksadaran ini mempunyai dua lingkaran, yaitu ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Nah, ketidaksadaran pribadi ini diperoleh individu selama hidup meliputi hal-hal yang terdesak ataupun tertekan dan hal-hal yang terlupakan serta hal-hal yang teramati, terpikir, dan terasa di bawah ambang kesadaran. Nah, ketidaksadaran ini tidak mudah disadari, hanya dapat dibuktikan secara tidak langsung. Adapun menurut teori Freud, ketidaksadaran merupakan penjelasan untuk makna-makna mimpi. Misalnya kesalahan lidah ataupun salah ucap, simptom-simptom neurotik dan sifat-sifat tertentu dari sifat pelupa yang dinamakan represi. Nah, dan yang kedua ada alam prasadar dan bawah sadar termasuk pada ketidaksadaran pribadi. Nah, alam prasadar ini merupakan daerah perbatasan antara ketidaksadaran pribadi dengan ketidaksadaran yang berisi hal-hal yang siap masuk dalam kesadaran. Alam bawah sadar berisikan kejadian-kejadian jiwa yang terletak pada daerah perbatasan antara ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Nah, setelah mengetahui tentang beberapa pengertian-pengertian tentang kesadaran maupun ketidaksadaran, ada juga beberapa teori yang mengungkapkan opininya tentang kesadaran ini dan ketidaksadaran secara langsung. Yang pertama ada teori Sigmund Freud.
Teorinya menjelaskan bahwa kesadaran hanya sebagian kecil dari seluruh kehidupan psikis. Nah, psikis ini diibaratkan fenomena gunung es di tengah lautan yang luas yang terlihat di permukaan air laut adalah alam sadar atau kesadaran. Sedangkan yang di bawah permukaan air laut merupakan bagian terbesar yaitu ketidaksadaran atau tidak disadari. Tingkat kesadaran atau topografi kesadaran ini menurut Freud dibagi menjadi 3 daerah, yaitu alam sadar, alam prasadar, dan alam tak sadar seperti gambar berikut. Nah, yang pertama ada alam sadar. Alam sadar ini merupakan bagian terkecil yang diperoleh melalui pengamatan ataupun persepsi, baik yang berasal dari luar dirinya ataupun eksternal, maupun dari dalam dirinya ataupun internal, serta hanya dapat dikomunikasikan melalui perilaku dan bahasa. Alam sadar mempunyai hubungan yang sangat erat dengan alam prasadar. Nah, selanjutnya akan kita bahas tentang alam prasadar. Alam prasadar adalah penghubung antara alam sadar dan alam bawah sadar. Kehidupan psikis dalam alam prasadar disebut proses berpikir sekunder yang memiliki prinsip kenyataan dan bertujuan menghambat munculnya keinginan insting. Alam prasadar berisikan kehidupan psikis yang laten dan tanggapan yang bisa diingat kembali. Artinya dapat muncul kembali melalui ingatan, persepsi, dan reproduksi. Yang ketiga ada alam tak sadar, merupakan sistem yang dinamis yang berisikan berbagai ide dan afek yang ditekan ataupun terdesak. Hal-hal yang ada dalam alam tidak sadar ini tidak dapat dimunculkan kembali ke alam sadar. Kenapa? Karena ada sensor maupun represi dari alam prasadar. Keadaan psikis ini memunculkan proses berpikir primer yang mengutamakan pemuasan, keinginan, dan erat kaitannya dengan prinsip kesenangan ataupun hedonisme serta naluri seksual. Yang kedua ada teori tentang teori dari Carl Gustav Jung yang mengungkapkan bahwa kehidupan jiwa ini terdiri atas yang pertama alam sadar ataupun kesadaran. Nah, alam kesadaran ini berfungsi untuk adaptasi terhadap dunia luar ataupun lahiriah. Sedangkan alam tak sadar atau ketidaksadaran tersebut merupakan adaptasi terhadap dunia dalam ataupun batiniah. Ketidaksadaran merupakan tenaga utama dari kehidupan manusia. Nah, apa sih hubungan antara kesadaran dan ketidaksadaran menurut Carl Gustav Jung? Nah, hubungan antara alam sadar dan alam tak sadar ini adalah kompensatoris dan batasnya tidak tetap atau dapat berubah-ubah. Artinya, luas daerah kesadaran atau ketidaksadaran dapat bertambah ataupun berkurang. Nah, teori ahli yang ketiga ada teori Alfred Adler yang mengemukakan adalah psikologi individu memandang kesadaran sebagai pusat kepribadian, bukan ketidaksadaran. Ketidaksadaran merupakan kekuatan-kekuatan pendorong yang banyak berperan pada kejadian salah satu atau keliru. Menurutnya, kehidupan sering didasari ketidaksadaran dan rahasia, termasuk tujuan yang ingin dicapai pun kadang merupakan tujuan yang tidak disadari. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur kesadaran dan ketidaksadaran. Nah, yang pertama ada struktur kesadaran. Berdasarkan teori Jung, komponen pokok kesadaran adalah fungsi jiwa dan sifat jiwa. Fungsi jiwa ini adalah suatu bentuk aktivitas kejiwaan yang secara teori tidak berubah dalam lingkungan yang berbeda-beda. Sedangkan sikap jiwa ialah energi psikis umum atau libido yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Nah, secara umum, jiwa manusia memiliki 4 fungsi pokok. Yang pertama ada fungsi pikiran, yaitu yang bersifat rasional dan cara bekerjanya dengan penilaian salah maupun benar. Dan yang kedua ada fungsi perasaan yang bersifat rasional dan cara bekerjanya dengan penilaian senang dan tidak senang. Dan yang ketiga, fungsi pendirian yang bersifat rasional juga dan cara bekerjanya dengan penilaian atau sadar atau indrawi. Dan yang keempat ada fungsi intuisi yang bersifat irasional dan cara bekerjanya tanpa penilaian atau tak sadar ataupun naluri. Setiap individu mempunyai salah satu fungsi jiwa yang dominan, sehingga tiap orangnya menentukan ataupun pemikir, perasa, pendirian, dan intuitif.
Keempat fungsi jiwa yang saya sebutkan tadi bekerja berpasangan, yaitu apabila salah satu fungsi menjadi superior dalam menguasai alam sadar, maka fungsi pasangannya menjadi inferior dan berada dalam ketidaksadaran. Dua fungsi yang lain itu sebagai pembantu saja, sebagian berada pada alam sadar dan sebagian berada dalam alam tidak sadar. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang struktur ketidaksadaran. Setelah kita bahas tentang 4 fungsi pokok pada struktur kesadaran, sekarang kita akan membahas tentang struktur ketidaksadaran. Nah, struktur ketidaksadaran ini punya beberapa fungsi juga. Yang pertama ada simptom dan kompleks. Nah, apa sih simptom dan kompleks ini? Simptom dan kompleks merupakan gejala-gejala yang masih dapat disadari. Nah, simptom ini adalah gejala dorongan dari energi normal, berbentuk simptom kejasmanian maupun kejiwaan. Simptom ini juga merupakan tanda bahaya yang dapat memberitahu bahwa dalam kesadaran ada yang kurang, dan karenanya perlu perluasan ke alam tak sadar. Nah, kalau kompleks ini merupakan bagian kejiwaan kepribadian yang memang perlu perluasan, yang telah terpecah dan lepas kontrol dari kesadaran, kemudian mempunyai kehidupan sendiri dalam alam ketidaksadaran yang selalu menghambat atau memajukan prestasi-prestasi kesadaran. Dan yang kedua ada mimpi dan khayalan, timbul dari kompleks dan merupakan pesan rahasia dari sang malam. Mimpi mempunyai hukum sendiri dan bahasa tersendiri. Dalam mimpi, soal-soal seperti sebab akibat, ruang dan waktu itu tidak berlaku. Bahasanya bersifat lambang, dan karena itu untuk memahaminya perlu ditafsirkan menurut bahasa tersendiri. Yang ketiga ada archetypus, merupakan bentuk-bentuk pendapat insting dan reaksi instinktif terhadap situasi tertentu yang memang terjadi di luar kesadaran. Nah, archetype ini dibawa sejak lahir dan tumbuh pada ketidaksadaran kolektif selama perkembangan manusia. Archetypus merupakan pusat serta medan tenaga ketidaksadaran yang mengubah sikap kehidupan sadar manusia. Nah, selain dari hal-hal 3 yang setelah saya sebutkan tadi, hal tersebut dapat berbentuk khusus isi ketidaksadaran. Yang pertama ada bayang-bayang, yaitu segi lain atau bagian gelap dari kepribadian yang kekurangannya tidak disadari, terbentuk dari fungsi inferior serta sikap jiwa yang inferior, karena pertimbangan-pertimbangan moral ini atau pertimbangan lain ini tidak serasi dengan alam sadarnya. Maka bayang-bayang ini dimasukkan ke dalam alam ketidaksadaran. Dan yang kedua ada proyeksi atau imago, diartikan dengan secara tidak sadar menempatkan isi-isi batin sendiri pada objek di luar dirinya. Peristiwa ini terjadi secara mekanis, tidak disadari. Nah, Jung menamakan isi kejiwaan yang diproyeksikan kepada orang lain itu disebut dengan imago. Yang ketiga ada animus dan anima, yaitu sifat-sifat kualitas jenis kelamin lain yang berada dalam ketidaksadaran manusia. Pada hakikatnya, manusia yang animus dan anima ini bersifat biseksual, yaitu mempunyai sifat-sifat yang terdapat pada jenis kelamin lawannya. Seorang laki-laki, ketidaksadarannya adalah betina, disebut anima, dan seorang wanita, ketidaksadarannya adalah jantan, disebut animus. Dan yang terakhir, kesimpulan yang dapat ditarik dari berbagai penjelasan yang sudah saya jelaskan di atas, kesadaran dan ketidaksadaran tidak bisa dipisahkan. Kesadaran berfungsi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, sedangkan ketidaksadaran berfungsi untuk menyesuaikan diri dengan dunia dalam diri kita sendiri. Ketidaksadaran merupakan lingkungan primer dari kejiwaan manusia dan merupakan sumber dari kesadaran. Sigmund Freud dengan teorinya yang psikoanalitik menggambarkan kesadaran dan ketidaksadaran sebagai fenomena gunung es di tengah laut yang tampak di atas permukaan adalah daerah kesadaran. Sedangkan Carl Gustav Jung dengan teorinya psikologi analitik menjelaskan bahwa jiwa atau psikis manusia merupakan totalitas kehidupan jiwa yang terdiri atas alam sadar dan alam tak sadar. Keduanya berhubungan secara kompensatoris. Sedangkan ahli yang terakhir mengungkapkan Alfred Adler dengan teorinya, psikologi individu memandang kesadaran sebagai pusat kepribadian, bukan ketidaksadaran. Nah,
Struktur kesadaran menurut Jung terdiri atas fungsi jiwa dan sifat jiwa. Fungsi pokok jiwa terdiri atas fungsi pemikiran, perasaan, pendirian, dan intuisi. Sedangkan struktur ketidaksadaran adalah berbentuk simptom dan kompleks serta mimpi dan arketipes. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Saya Hairi, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.